jadi lebih main ke jalan gitu. Halo? Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut ke Tonang nih. Ke Tonang sama penjelasan Adel tadi kan, dia kan masih kerja seperti biasa. Terus nggak bisa menikmati sepinya jalanan. Tonang kenapa lebih memilih proyeknya di rumah? Kenapa nggak ngambil proyek ketika dia jalan di jalan gitu? Pas orang orang nggak kerja, sedangkan dia sendiri kerja, kenapa nggak itu yang diangkat? Soalnya jelek. Emang ke-mute nah. Ini aku emang dari awal nggak ada niatan gitu. Soalnya aku tadi pikiran awal aku ingin memvisualisasikan orang-orang yang sedang di rumah aja gitu. Kalau getar sama sekali gitu nggak. Soalnya ya semester 1 masih riskan keluar rumah, gitu. Kan diri di dalam rumah aja sebetulnya. Nggak ada udah sih gitu aja ceritanya. Ada yang mau nanya? Aku mau nanya dong. Nah, ada tuh. Nah. Balik lagi seperti biasa. Saya kan bukan fotografer. Dan pertanyaan ini mohon maaf akan terdengar konyol karena saya bukan dari sisi fotografer. Yang pertama, tadi saya agak sempat miss sih yang awal-awal kayaknya saya nggak dengar masalah memento. Memento tuh kalau nggak salah artinya memori, dan ada film juga sebenarnya nyeritain memento pada tahun 2000, itu film Nolan Amerika ya, kalau pernah nonton ya. Dia emang berkaitan dengan memori karena si tokohnya ini ceritanya punya amnesia gitu. Nah, kenapa yang dipilih judulnya adalah Memento? Kenapa bukan lebih dekat kayak misalnya lewat dulu deh, ntar saya ada lanjut. Oke. Nanti lanjut tanya lagi duluan aja. Ya, oke, siap. Nolan bukan sih itu? Iya, Nolan. Yang bolak-balik itu. Yang alurnya pusing banget. Iya, filmnya ya gitu aja tuh. Semua film-film. Tapi seru sih. Mau dijawab nggak? Simpen dulu aja kayaknya. Ntar dulu aja. Simpen aja nanti. Pikirin dulu aja jawabannya nanti. Ya Arif aja yang mikirin mah, Arif yang ngasih nama. Lanjut. Oke, ada pertanyaan lain? Atau langsung jawab aja dulu? Ada lagi yang lain? Ya. Enggak, katanya doang, nanti aja jawab. Oke, thank you. Ada baru join Teja Wangi. Mau nanya dong, Dak. Oke, Yogi, silakan Yogi. Orang Banjaran. Punten Tanggi. Gini mau nanya. Mang Arif sama Mang Tonang kan beda planning mungkin ya. Mang Arif tuh lebih ke motret aja dulu, kalau Mang Tonang tuh lebih benar-benar harus motret ini. Nah, yang pengen ditanyain tuh gimana sih cara nyatuinnya? Kan ini proyeknya tuh bulan Agustus ya tadi tuh ya. Baru ditentuin tuh. Ya. Nah, ini motretnya tuh benar-benar dikonsep dulu kah atau ya udah sejalannya aja gitu. Oke, nuhun. Pertanyaan menarik dari Yogi sama Manda. Kita langsung aja jawab dulu ya yang dua pertanyaan ini. Bisa lupa nanti kalau tambah lagi. Yang Yogi aja dulu. Oke, silakan. Siapa duluan? Ya, Frip. Ini aja. Jadi kalau konsep sih jelas konsep ya. Ketika kepikiran kayaknya ini bagus digabungin, baru muncul konsep di setelah satu foto lahir yang tengah ini, baru muncul ide-ide lain untuk
eh di sudut-sudut lain saya lakuin juga seperti ini. Tapi konsepnya jelas, konsepnya udah kelihatan juga kan, patternnya kan itu di tumpuk kayak itu. Kalau konsep jelas, saya sih pasti konsep. Tapi awalnya memang spontan dulu karena itu merespon fenomena luar biasa itu kan. Saya foto dulu semua. Kalau saya sih kayak gitu biasanya enggak. Jadi emang lebih ke foto dulu baru kepikiran ini kayaknya bikin ini bagus. Daripada konsep dulu baru motret itu kayak ngasih batasan. Yang ngasih batasannya jatuhnya kayak gitu kan ya biasanya kalau. Tapi beda-beda sih orang-orang, ada yang emang senang dikasih batasan, ada yang memang kalau saya sih lebih ke dibebasin dulu, terus setelah nemu saya sih gitu perencanaannya ya. Jadi motret dulu, bebasin, baru setelah nemu yang mau disampaikan tuh ini dengan pola seperti ini, nah itu baru dibatasi situnya. Jadi gitu dah kalau perencanaan sih gitu. Gimana? Kalau aku sih kebalikannya dari Arif ya. Aku emang dari awal bukan konsep sih sebenarnya, tapi sudah terpikirkan apa yang ingin saya sampaikan, terus presentasi ke Oke, dan satu lagi itu kenapa harus bala-balanya? Menunjukkan bala-bala ini kan dan kelas tabung. makanan Bala-bala dan itu waktu adanya itu sih, waktu makan siang adanya itu ya. Aku nggak seniat itu di konsep dengan ada ayam di situ atau ikan gurame ngembang di situ. Seadanya aja sih sebetulnya, biar kerasa aja gitu kan. Kayak COVID-19 selain virus, ekonomi juga berdampak signifikan kan. Nah, ya kan dari ekonomi kelihatan biasanya makan ayam atau ikan tiap hari sekarang jadi berkurang, makan tarigu. Berarti makan siang setelah COVID itu jadinya makan bala-bala, makan siang gitu? Makan bala-bala, makan bekas pagi itu. Kayaknya pagi siang malam lah. Itu mah orang Indonesia kayaknya pagi siang malam angin kacang. Ya itu sih intinya. Bisa ditarik ke arah sana juga kalau bilang ke ekonomi gitu. Dari sisi dampak virus ini. Oke. Pertanyaan dari Manda tadi, kenapa milih namanya Memento? Hai, aku kembali. Nah, Maaf. Oke, mau ditambah nih kayaknya pertanyaan dari Manda. Ya. Mau ditambahin. Oke, silakan. Jadi Memento yang saya search, kebetulan Memento itu artinya kalau nggak salah memori gitu ya. Ya. Dan kenapa tidak memilih tema yang lebih karena kalau saya tadi sekilas sebenarnya nggak sempat merhatiin detail dari fotonya dan ngelihatnya lebih, ini pandangan orang awamnya, mohon maaf kalau terkesan konyol, tapi kenapa nggak mengambil tema seperti crowded atau keramaian atau PSBB sekaligus atau karantina atau COVID atau adaptasi. Kenapa memilihnya Memento? Karena menurut saya temanya terlalu general dan tema yang kebetulan foto yang diangkat adalah lebih mengangkat ke isu gitu. Itu yang pertama. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Mau di one shot atau satu-satu? Jawab dulu aja ya. Oh iya, boleh. Okay. Silakan. Yang pertama Memento tuh kalau saya kan gamers ya. Jadi di games Ragnarok. Ini dari segi gamers. Jadi Among Us. Memento itu salah satu item kotak kenang-kenangan gitu di game Ragnarok itu ada namanya Memento, itu kotak yang isinya kenang-kenangan gitu ya, memori.
kenapa dipilihnya akhirnya Memento enggak langsung judulnya strike ke COVID gitu ya. Menurut saya mah justru kalau ketika kita tampilin foto dan dikasih judul COVID gitu, jadinya orang tuh nggak penasaran juga mau datang ke pameran emangnya. Ya soalnya itu udah tahu ini pasti nyeritain tentang COVID nih. Gitu. Ya udah gitu kelar. Dan tadi general menurut saya yang tentang udah mindset orang tuh tentang misalkan keramaian udah tahu pasti arahnya ke situ gitu. Dan kan ini Memento kan menerka-nerka apa gitu kan. Sama yang memang gitu sih, bentuk fotonya juga disimbolkan sama Mas Wahyu tuh sebagai kenang-kenangan terhadap masa pandemi ini gitu. Bukan itu tadi balik lagi ke penjelasan yang tadi bahwa fotonya bukan foto yang bertensi tinggi atau menakut-nakuti seperti foto-foto jurnalistik mungkin lah ya kalau boleh disampaikan. Iya. Ya emang untuk lebih puitis lah ya. Nah, gitu. Kurang lebih biar eksplisit aja. Biar eksplisit aja. Eksplisit konten. Gitu sih. Implisit. Ya gitu. Kurang begitu ya. Apa pertanyaannya lagi tadi? Terus pertanyaan ini nggak ada lagi nih yang mau nanya. Enggak. Lanjut aja dulu Manda, kelarin satu. Oke. Yang kedua, sebenarnya tadi kayaknya udah dijawab sih, cuman saya masih penasaran. Tadi sekilas dengar ada yang nanya kayaknya. Kenapa isu yang diangkat masalah PSBB-nya tuh yang diangkat crowded-nya gitu. Dan karena sebenarnya kalau menurut saya sendiri, tapi menurut saya sih nggak ini sih, harusnya lebih objektif. Tapi mungkin kenapa yang diangkat isu crowded pada saat PSBB dan sebelum PSBB. Karena sebenarnya kayaknya ada yang lebih penting, yang isu yang terjadi yaitu pada saat angka COVID di Indonesia mencapai hanya sekitar 3.000, itu orang melakukan PSBB. Sedangkan pada saat angkanya sekarang udah nyampe berapa sekarang ya? Terbaru kayaknya udah hampir puluhan ribu atau mungkin hampir ratusan ribu ya. Sorry, saya nggak ngikutin lagi. Udah ratusan ribu, justru orang malah keluar goes and stuff gitu. Nah, gimana nih pandangan Mas pemateri pribadi? Kenapa yang diangkat malah isu yang itu? Nah itu, yang pertama kan saya balik lagi saya ke niat awal yaitu mencoba merespon yang terjadi apa yang ada di lingkungan saya sendiri gitu ya. Jadi waktu itu emang di lingkungan saya terjadi itu di lingkungan sekitar saya ya ini gitu, saya nggak mau bercerita sesuatu yang tidak saya mengerti dan saya nggak tertarik jadi, karena jatuhnya malah jadi pretensius ya. Saya mencoba benar-benar balik lagi ke awal itu mencoba benar-benar jujur apa yang pengen saya sampaikan ya saya sampaikan. Jadi saya nggak coba menyinggung isu sosial apalah ini itu. Bahkan tadi kan sempat di ini juga sama Ade tadi ada pertanyaan apakah ada mau nyinggung isu ekonomi, perekonomian atau wisata yang mati karena itu. Secara jujur saya memang tidak kepikiran sampai ke situ ketika bikin, karena emang ya udah saya mah mau coba membandingkan aja si suasananya. Bahkan sampai di situ sih sesederhana itu. Jadi kenapa saya nggak kepikiran ke isu yang tadi? Ya karena memang saya nggak terlalu tertarik dan saya nggak pengen ngomongin itu gitu. Karena jatuhnya kalau saya nggak tertarik dan nggak pengen ngomongin itu tiba-tiba ngomongin itu jatuhnya malah jadi pretensius gitu jadinya. Malah jadi ya biar keren aja gitu. Kurang lebih gitu sih. Gimana? Kalau aku sendiri sih karena emang aku bukan untuk menangkap data COVID yang semakin banyak, itu udah ditunjukkan banyak oleh media konvensional, TV, media online dan lain-lain. Di sini saya merespon bagaimana kegiatan manusia itu benar-benar dijungkir balikan gitu. Dari yang kemana-mana bisa bebas, sekarang tiba-tiba akan di penjara gitu. Aku respon hal itu gitu. Kondisi kalau bisa dibilang psikologisnya
aku coba untuk merespon kondisi psikologis dari orang-orang yang sedang isolasi diri. Nah, kenapa sekarang makin banyak tapi orang-orang keluar gitu seperti biasa? Karena menurut saya menjadi ancaman gitu. Masyarakat sudah terbiasa karena biasa aja, anggap aja flu biasa kayak gitu. Gitu sih. Followersnya ancaman. Padahal aku kontra sama jaring. Lebih ke ininya sih, lebih ke sudut pandang tadi itu, sudut pandang dua orang yang terpaksa di rumah sama sudut pandang orang yang kepaksa harus kerja karena kepaksa harus kerja gitu. Sebenarnya lebih ke sudut pandang itu kan, karena kalau yang tadi kata Tonang tadi, kalau lebih ke isu ekonomi dan lain-lain sudah banyak diwakilkan dan lebih bagus dipresentasikan oleh orang lain, terutama jurnalis yang emang bekerja di bidang itu. Nah, kita berdua ini kan bukan jurnalis juga, Nang ya. Kita benar-benar fotografer. Budak korporat. Nah, ya, punya pekerjaan lain selain motret gitu. Jadi, memang kita mencoba melihat fenomena itu dari sudut pandang itu gitu. Cek, suara aku jelas ya? Gitu. Jelas. Aku cuma nyoba nyimpulin ya, karena sepertinya menangkap benang merah yang sama dari sini. Dan pertanyaan Manda juga. Isu sosial itu kan kalau kita menangkap dengan sudut pandang yang besar itu kan udah memang orang-orang dengan latar belakang jurnalistik kan. Mereka memotret, memang ketika memotret itu ada tujuan ketika ini adalah isu sosial yang sedang dipengaruhi oleh fenomena COVID, bla 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 dan segala macam. Cuma begini, kalau memang kita latar belakangnya adalah warga sipil, notabene di sini adalah budak korporat, mohon maaf, tentu hal-hal seperti itu kalau kita mencoba mengambil kerja jurnalistik, berat nantinya untuk diri sendiri karena kita pertama tidak terbiasa, kemudian tendensinya buat apa untuk diri kita sendiri, kenapa kita tidak mulai dengan hal-hal yang memang kita lalui secara personal. Nah, biasanya nih ya kalau kita bikin project personal, hal yang ini yang paling bagus buat kita mulai. Gimana kita memandang fenomena sosial ini terhadap diri sendiri, efeknya untuk diri sendiri. Benar nggak Pak Arif? Benar nggak Nang? Belum. Nah, kalau kita mencoba satu hal yang besar kita tidak menguasai, nantinya capek sendiri. Pertama, tidak ada basicnya di situ, tidak ada kapasitas, tidak ada waktu dan segala macam. Dan dari sini teman-teman juga bisa belajar dari Pak Arif dan Tonang bagaimana kita pengen membuat satu project yang masih berhubungan dengan fenomena sosial, tapi bisa dikerjakan dengan kesehariannya masing-masing. Kata kuncinya adalah impact buat diri sendiri dulu, bukan impact buat Indonesia lah ya. Ini satu hal yang besar kalau kita berbicara Indonesia. Gitu yang dapat aku simpulkan. Aku minta nih dari Aga dulu bersuara. Belum, boleh nambahin nggak? Oh, boleh tambahin dulu Del. Kalau itu kan pembahasannya dari Uda itu juga jatuhnya ke preferensi masing-masing ya gitu ya. Kalau mau ngomongin itu akan lebih sulit atau enggak sih, balik lagi sih ke usaha kita mau sejauh apa dalam berkarya gitu ya. Jadi kalau tadi mau ngebahas itu kerjanya jurnalistik atau wartawan apa-apa, sebenarnya sih tidak jadi masalah kalau emang kita udah punya niat ke arah sana gitu loh. Tinggal kita research, cari data, semua bisa dilakukan. Nah kalau yang tadi pertanyaan-pertanyaannya Mbak Manda ya, itu sangat cocok dan bagus gitu kalau dilakukan sebelum kita mulai project itu untuk menggali brainstorming gitu, cocok banget gitu. Jadi sangat bagus untuk teman-teman yang baru punya tantangan nih, pengen bikin project apa ya selama pandemi seperti itu sangat bagus pertanyaan itu dilakukan di awal situ. Tapi ketika memang sudah jadi dan ditanya kenapa enggak bikin yang ini, ya berarti kita keluar dari pertanyaan itu. Keluar dari apa yang sudah bikin sama mereka gitu istilahnya. Jadi kalau kita mengarahkan ke hal yang lain sedangkan mereka memang sudah mensepakati dan memang punya secara personal inilah proyek saya seperti itu. Tapi kalau ketika sebelum itu mulai mungkin bagus banget sih gitu untuk kita bisa saling diskusi, ngobrol, ada ide, bahkan itu sangat menarik ya. Bahkan tadi pertanyaan berikutnya itu yang saya langsung kepikiran, kenapa yang soal memento bukan yang straight to the point about pandemi gitu.
Ya mungkin teman-teman di sini ada ini ya, biasa ada idealisme, ada jual mahal juga gitu ya. Kalau moto langsung to the point itu mah karena berpikir seperti itu, sekarang yang bikin itu kan sebenarnya bisa-bisa gitu. Itu aja sih paling nambahin. Jadi kalau tadi yang terakhir disimpulkan itu saya sebenarnya juga kurang setuju gitu sih. Jadi bisa aja kalau memang mau mengangkat isu sosial, ekonomi dan lain-lain, silahkan saja. Walaupun kita warga sipil atau budak korporat, justru mungkin kita punya sudut pandang sendiri dan gitu sih. Apa isu yang diangkat ini? Jadi saya ini berusaha menyelami sebenarnya pemikiran dari pembuat karya ini apa sih pada saat mikirin isu ini. Jadi bukannya saya komplain kenapa lu nggak ambil isu yang ini aja gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Saya nggak sedang menstrike pembuat karya untuk memikirkan isu yang lain, tapi saya nanya kenapa? Gitu, apa yang mas-mas ini pikirkan pada saat mengangkat isu ini, gitu aja sih. Jadi nggak ada hubungannya sama berusaha membelokkan karya yang udah ada gitu. Sekali lagi saya bilang, saya bukan fotografer, saya audiens, saya adalah target market kalian yang berusaha membaca ini karya kalian nih. Dan saya nggak tahu gesturnya apa gitu. Saya nggak tahu saya harus baca yang mana nih untuk mengerti narasi dari Mas Roni dan Mas Arifan yang mau disampaikan dari fotonya. Sorry sebenarnya tadi pertanyaan Manda itu kalau mengenai gagasan dan dibalik itu udah dijawab di sesi awal. Tapi kalau misalnya pemateri mau jelasin lagi ya nggak masalah, silakan. Ya tadi udah tadi. Udah. Udah dijawab. Cuman tadi saya nge-iniin si Adela karena Adela bilang bahwa saya berusaha, saya seolah-olah pertanyaannya kayak gimana ya, kayak berusaha. Itu salah kalau karyanya udah jadi. Menurut saya sih, saya kan orang pemula ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita di sini sekali lagi ditegaskan, tidak ada namanya di sini pemula, pro dan segala macam, semuanya terbuka di sini forumnya. Boleh bebas beropini seperti apa, silahkan. Oke, aku minta sama Aga nambahin tipsnya nih. Kalau misalnya kita atau teman-teman yang lain mau bikin project dan nanti mau dipamerin apa aja, ngomong dong nggak? Halo. Ngomong apa nih? Cek. Tentang itu workshop selanjutnya. Dengeran kok. Ada. Selamat malam. Malam. Apa tadi tips gimana? Projectnya bisa lancar ke pameran dan segala macam. Terus apa syaratnya juga kalau misalnya mau pameran di Red Rose? Kenal yang punya. Ya mungkin saya berusaha mewakili saja ya, karena kebetulan kan untuk projectnya Arif dan Arif, duo Arif. Ini bukan saya kuratornya, cuman saya berusaha mencoba mewakili saja lah. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan berpameran di Red Rose Center tidak ada apa ya. Selama jadwalnya ada, selama tidak bentrok jadwal, dipersilahkan untuk datang, untuk kita ngobrol dulu kalau perlu. Kalau nggak bisa ngobrol langsung, bisa via dunia maya tentu saja gitu. Yang penting karyanya ada, dalam artian dia sudah siap atau sudah rampung karyanya dan bisa disertakan narasinya kalau misalkan itu via email atau apa gitu. Kalaupun belum ditulis, kalau bisa bertemu atau bisa video call atau apa, bisa silahkan sambil ngobrol. Jadi kita ngobrol santai aja, tidak perlu formal lah. Karena kan kebiasaan di galeri RWD, namanya galeri RWD di Red Rose Center ini, kita sangat terbuka, sangat cair. Bahkan kalaupun karyanya belum selesai, lalu mau minta saran dan segala macam, sangat dipersilahkan. Nanti kita bantu. Displaynya pun sangat simpel kalau di RWD, karena yang kita gunakan hanya satu dinding. Ukurannya tadi udah disebutin mungkin sama Arif ya. Nah, dari satu dinding itu silahkan dibuat menyesuaikan dari kondisi tersebut. Jadi
Kalau misalkan ternyata pengen ada di dinding lain, nah itu belum bisa kita siapkan. Tapi kalau misalkan mau hanya dengan menggunakan dinding tersebut. Kalau ngomongin tips, sebetulnya kalau Sudaryanto ini mereka brainstormingnya tidak terlalu panjang dengan pihak dari galeri kita karena sebetulnya karyanya sudah jadi gitu, sudah tidak memerlukan lagi sudah tidak memerlukan lagi take ulang dan segala macamnya gitu. Hanya paling masalah dikurasi saja ya, masalah pemilihan foto mana yang bisa ditampilkan. Sebetulnya kan kayak kalau misalnya kita lihat contoh fotonya yang tadi yang Arifan Sudaryanto ya, dia fotonya lebih banyak sebetulnya dari yang akhirnya dipamerkan. Mungkin kalau pameran tunggal, foto-foto tadi bisa saja dimasukkan. Cuman karena fotonya disandingkan dengan fotonya dari Arif Sahroni, tentu saja harus ada kompromi agar narasi yang disampaikan tetap utuh, tetap sesuai yang mau disampaikan itu gitu. Jadinya dipilih. Jadi di pemilihan foto masing-masing, baik itu Arif Sahroni ataupun Arifan Sudaryanto, itu sudah dilakukan kompromi lah, gampangnya sudah dilakukan kompromi agar foto itu, kedua pengkarya ini bisa ditampilkan dengan maksimal sebetulnya. Nah kalau masalah tips ya, intinya di kita terbuka. Kalau misalkan mau berpameran di Red House Center, tidak harus orang Bandung, siapapun boleh, mau bule juga boleh. Yang penting itu tadi karyanya sudah ada yang bisa didialogkan sebetulnya, sudah ada yang bisa diobrolkan gitu. Tidak kalau karyanya belum ada, kita pun akan bingung mau membawa itu ke dinding seperti apa gitu. Tapi kan kalau karyanya sudah ada, minimal sudah ada contoh fotonya, sudah ada contoh tulisannya. Nah dari situ kan bisa ada dialog yang lebih lanjut dengan pihak yang nantinya akan mengkurasi gitu. Itu sih paling. Apalagi ya? Apalagi dah? Satu lagi mengenai nanti kan agak jadi mentor di kelas personal project. Beberapa temen yang ngontak aku tanya, udah pernah belum bikin personal project? Belum tahu, belum pernah. Nah, bagikan tipsnya ini teman-teman di sini banyak juga yang belum tahu atau pernah bikin personal project. Wah, kan beda-beda sesi itu mah, nggak usah di sini lah. Pengantar singkat. Pengantar singkat untuk nanti gitu maksudnya? Atau untuk general? General aja tentang personal project. Ya general. Intinya kan kemarin kelas Lasar mengajak saya dan Fresil untuk membuat workshop online tentang membuat personal project. Nah, secara gampangnya sih personal project itu apa yang sudah dilakukan Arif Sahroni dan Arifan Sudaryanto tadi, itu adalah sebuah personal project di mana idenya muncul dari dalam diri tentu saja gitu. Ide itu bisa menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan pemikirannya. Jadi sebetulnya personal project itu yang suka jadi jebakan karena istilahnya personal seolah-olah harus membicarakan dirinya sendiri gitu. Padahal tidak selalu seperti itu gitu. Kalaupun misalkan orangnya, kan ini seperti COVID kan ini isu bersama ya, isu yang semua orang pasti terkena dampaknya lah, baik positif atau negatif ya. Dan ini tentu saja sudah bukan menjadi isu personal sebetulnya gitu. Tapi sudut pandang yang digunakan oleh Arif Sahroni dan Arifan Sudaryanto adalah sudut pandang personal, bagaimana mereka menangkap kejadian ini dengan kamera mereka, dengan narasi yang mereka bangun lewat fotonya gitu. Jadi kalau bisa dengan mudah membuat proyek personal adalah membuat sesuatu. Kalau itu menggunakan fotografi adalah membuat kumpulan foto atau satu foto pun bisa sebetulnya gitu yang membicarakan sesuatu ide atau gagasan atau bisa kegelisahan, bisa kebahagiaan, bisa segala macam yang memang datangnya dari diri, disampaikan melalui sudut pandang yang subjektif tentang suatu hal tersebut, dan akhirnya ditelurkan menjadi sebuah karya. Begitu gampangnya. Nah, kalau misalkan masalah tipsnya mungkin tadi sudah banyak muncul juga ya di obrolan-obrolan tadi tentang bagaimana men-triggernya dan segala macam. Tentu saja bisa dari keresahan, bisa dari kalau kita lihat yang mereka berdua kan tentu saja muncul karena ada suatu kebiasaan yang berubah gitu, ada suatu pengalaman yang tiba-tiba berubah 180 derajat gitu. Misalkan kayak Arif Sahroni yang memandang jalanan
sekitaran Asia Afrika yang biasanya ramai tiba-tiba dengan sangat mendadak, itu bisa kita katakan dengan sangat mendadak tiba-tiba jadi sepi. Tonang yang harusnya biasanya ada diri dalam rumah dan akhirnya membuat kegiatan-kegiatan baru termasuk memotret. Itu kan sebetulnya muncul dari kegelisahan dan ketidakbiasaan diri mereka gitu terhadap kejadian yang ada di luar diri mereka gitu. Nah dari situ akhirnya mereka bisa berpikir atau bisa mencari celah lah gampangnya mungkin dengan membuat karya-karya foto tadi gitu. Jadi tidak harus. Tapi misalkan kalau kita ngomongin proyek personal dan temanya adalah tema-tema yang besar, tema-tema yang global gitu. Seperti tadi misalkan membahas soal masalah sosial ekonomi dan segala macam, itu bisa jadi sesuatu yang sangat personal karena masalah personal ini sebetulnya sangat luas gitu. Dia bisa sangat personal, sepersonal mungkin sampai membicarakan diri sendiri gitu. Membicarakan tubuh membicarakan tubuh sendiri gitu. Atau bisa membicarakan suatu masalah dunia yang sangat besar gitu. Tapi dari sudut pandang dan cara pikir dan penyampaian yang sangat personal gitu. Jadi kan concern orang beda-beda ya. Ada yang concern terhadap kalau misalkan kaitannya dengan yang Tonang tadi ada concern terhadap masalah mental gitu, masalah psikologis gitu. Itu kan bisa sangat personal gitu. Tapi di satu sisi COVID sendiri adalah masalah yang sangat global gitu. Jadi tidak jadi masalah saat ada narasi-narasi kecil yang akhirnya terhubung dengan narasi-narasi yang lebih besar. Kurang lebih gitu. Oke, nuhun ga udah nambahin, udah membahas juga tentang personal project. Teman-teman semuanya Sama-sama. yang hadir pada kelas lasar malam ini, kita masih buka sesi sampai 9:30. Boleh masih bertanya lagi. Oke, atau ada yang mau nambahin dan merespon? Dari Pak Arif ada nggak mau nambahin atau Tonang? Sudah Pak. Buat tadi udah ada yang Belum dah. Belum dah, lanjut. menurut kalian hasil proyeknya ini sudah memuaskan atau gimana? Kalau saya sih cukup puas ya. Ketika digabungin dan jadi pameran kemarin dilihat sih, saya cukup puas. Tapi sebenarnya kepengennya mungkin terutama ketika saya lihat foto Tonang lah ya. Kayaknya kalau di print lebih gede mungkin efeknya jauh lebih lebih kerasa feel pesan yang mau disampaikan Tonang mungkin bakal lebih kerasa Nang ya kalau seandainya, kalau saya sih ngerasanya gitu. Seandainya jadi apanya yang terpuaskan? Kalau saya sih puasnya karena ini Del, lebih ke ketika dikolaborasiin berdua tuh. Jadi dan ketika ngelihat respon orang-orang yang datang pameran bisa nangkap apa yang kita mau sampein dan nyampe, kita di situ udah oke, berarti nyampe, udah puas. Gitu sih. Cuma kepengennya mungkin ya ini mah kepengen pribadi lah ya, ketika lihat foto Tonang emang kayaknya kalau lebih gede mungkin bakal lebih lebih oke gitu. Lebih oke gitu. Jadi ini ada kepuasan dari para peserta yang rasanya tuh nyampe gitu yang ingin kita utarakan gitu ya. Puasnya di situ nyampe. Oke. Mungkin karena narasinya juga sederhana jadi audiensnya juga nggak terlalu kesulitan untuk memahami apa yang kita presentasikan gitu. Aku ngerasanya gitu. Kalau dibilang puas dengan karya yang sekarang, puas gitu. Bahkan sebelum pameran, ini udah cukup sih, udah nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Emang harus sudah cukup seperti ini gitu. Masalah audiensnya menjadi paham, terus menjadi sekarang kembali pameran, itu bonus aja sih sebetulnya. Mantap. Nah, ya buat Sakron ini tadi kan bilangnya terpuaskan gitu ya, birahinya dari pengunjung yang datang gitu ya. Itu parameternya apa sih? Bisa dibilang, ini pesan yang gue sampai ini nyampe loh, diterima loh. Itu parameternya apa emang? Dilihat dari ngobrolnya udah. Kan ketika
ketika pembukaan mereka kan pada nanya, oh ini gini ya maksudnya, dan mereka rata-rata orang yang datang ke situ langsung bisa nyimpulin gitu bahwa oh ini tentang ini membandingkan rumah, dan satu lagi menggambarkan keadaan di dalam rumah ketika isolasi. Banyak orang-orang kan ketika pembukaan pameran kan nggak cuma buka udah kelar gitu, tapi ada dialog-dialog serunya offline tuh kan gitu Del ya, ketemu orang terus ngobrol, nanya-nanya karya tentang ini atau ini tentang apa gitu gitu sih. Dia lebih ke itu serunya pemain offline kan karena kita bisa tahu dari orang secara live itu ya, secara live dialognya itu ada nggak sih yang memiliki percakapan yang mungkin berbeda dari yang disampaikan gitu, mungkin ada nggak yang kayak gitu dari sekian yang datang yang mencoba membahas tentang karyanya Sahroni ini, ada nggak yang kayaknya tanggapannya orang ini beda sendiri nih, ada nggak sih, atau yang di luar dari yang lain lah gitu istilahnya gitu, ada nggak? Sejauh ini sih enggak, kayaknya deh nggak ada. Baru tadi aja si siapa Lita ya yang nanggapin dari sisi ada kesehatan mental dan lain-lain, itu baru tadi dengan tanggapan yang Lita itu yang tentang ngehubungi sama mental. Kalau yang ketika pas pameran tuh nggak ada tanggapan yang beda banget, nggak ada sih dia. Setahu orang sih gitu ya, nggak tahu kalau mereka emang nggak ngomong langsung ke orang gitu. Oke. Siap. Ada lagi dari teman-teman yang nanggepin atau mau bertanya? Welcome Skip, Ardi Skip baru bergabung. Halo Skip. Oke. AFK kayaknya nih. Oke. Teman-teman kalau mau nanya silahkan. Kayaknya tadi Fatur mau nanya deh, udah nyalain mikrofon tapi nggak jadi nanya. Oh, ada dari Bang Yoga nih. Oh gitu. Udah korporat ya Mas Yoga ya? Indramayu rame terus, nggak pernah sepi sama PSBB. Kalau benar-benar kalau di kota-kota yang kota-kota kecil gitu ya Mas, emang kayak nggak ada apa-apa ya. Benar. Kayak yang di Kalimantan aja langsung bilang corona cuma ada di Jakarta. Ya di sini juga tanpa disadari kayak gitu sih. Iya sih. Aku tiap Sabtu masih tetap ngumpul kok, tetap malam mingguan ke kafe. Orang banget gila. Kalau karyanya ada kalau karya Tonang tuh itu posisinya bukan kayak aku di COVID, itu posisinya kayak aku nganggur selama setahun ini. Aduh, Bang Yoga, aku pengen tertawa takut jahat ya. Nggak apa-apa. Udah relate ya? Aku relate soalnya sama begituan, tapi sayangnya aku masih keluar rumah. Aman. Aku juga masih keluar rumah, makanya aku bilang karyanya Kang Arif nggak terlalu relate. Ya. Betul. Kalau aku ke Pak Arif mengucapkan terima kasih juga sih udah mau motret di Asia Afrika kayak gitu. Aku jadi kangen kan Bandung. Biasanya kan Sabtu Minggu gitu kita kayak nyetrit lah ya, nanti ngumpul di Circle K Asia Afrika di depan gedung Savoy. Jadi pas ngeliat foto-foto Pak Arif itu emang, waduh, kayaknya Bandung beda banget ya pas COVID gitu. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan dari aku nih. Dari Tonang sama Pak Arif, proyek ini apakah hanya berhenti di pameran atau nanti mau dicoba dengan media presentasi yang lain? Kalau dari kami berdua sih, kalau saya dulu ya, nggak membatasi kedepannya gimana ya deh. Siapa tahu kan ada yang mau respon karya kita dengan bentuk bentuk presentasi lain, kan kita nggak menutup kemungkinan juga. Cuma untuk saat ini sih dengan kemain pameran ya udah gitu pameran. Cuma untuk kedepannya nanti siapa tahu ada yang mau merespon lagi
dengan bentuk presentasi lainnya kita nggak menutup kemungkinan itu juga ada. Itu serunya pameran tuh itu kayak waktu awal kita pamer di Instagram terus tiba-tiba lanjut ke offline kan tuh kayak gitu. Nah yang sekarang juga sama, setelah dipamerin pameran offline terus tiba-tiba nanti ada respon lain dari siapa misalnya gitu, terus kita nggak akan menutup kemungkinan juga gitu. Tenang. Kalau saya sendiri sih secara proses pengkaryaan gitu ya tentang proyek ini itu menurut aku udah final gitu, nggak perlu diganggu gugat lagi gitu. Tinggal kalau perkara outputnya seperti apa nantinya, aku setuju sama Arif. Siapa tahu ya di masa depan ada yang ngajak bikin buku foto kolektif lah atau pameran di kota mana gitu. Itu aku nggak menutup kemungkinan untuk itu gitu. Itu aja sih. Oke, masih ada waktu sebelum jam 10 kita bakal off. Aku mau minta komentar dulu nih sama Uki yang lagi di Malaysia dan pernah stay selama 4 tahun atau 5 tahun ya di Bandung. Sekarang dia udah di Malaysia. Gimana respon Uki ketika ngelihat foto-foto project dari Memento ini yang berhubungan dengan fenomena global tentang COVID-19? Silahkan Uki Anaresta. Ada Uki. Oh iya ada Uki. Uki ini kemarin dia udah nanya link. Udah linknya belum dibagi gitu, saking semangatnya. Ternyata Uki salah tanggal. Dia juga udah datang kemarin pameran offline kok. Bukan Uki itu Nang. Oh bukan. sorry. Uki Bekasi. Uki Bekasi. Sorry. Aduh. Oke, masih AFK nih kayaknya. AFK kayaknya. Aku mau nambahin dikit ya. Boleh gak? Sebetulnya tadi kan waktu udah bilang jadi kangen Bandung, terus Bandung berubah banget gitu. Sebetulnya ya itu tadi, disinilah sebetulnya subjektivitas yang namanya personal project gitu. Sebetulnya kan karena fotografi itu dianggap sesuatu yang sangat jujur, sangat mengutarakan sebuah kebenaran gitu. Banyak yang menganggap seperti itu tentu saja gitu. Seolah-olah COVID itu sangat sebegitu dampaknya di salah satu jalanan paling ramai di kota Bandung sehingga ditutup. Sebetulnya menurut saya kalau melihat kejadian ini, kalau kita geser sedikit tidak harus di Asia Afrika, sebetulnya apa yang dikatakan Yoga tadi juga masih masuk-masuk saja gitu, karena di beberapa tempat lain, di daerah lain di kota Bandung tidak ditutup itulah gitu gampangnya gitu. Aktivitas tetap masih berjalan seperti biasanya, di pasar-pasar masih tetap ramai gitu. Di depan rumah saya masih anak-anak masih bermain dengan santai, orang-orang nggak pakai masker dan segala itu masih banyak gitu. Cuman memang karena mungkin Jalan Asia Afrika adalah salah satu jalan yang paling disorot di kota Bandung, seolah-olah apa yang dilakukan Aris Saron itu mengaminkan apa yang dilakukan pemerintah kota Bandung, semacam bahwa kota Bandung ini berhasil melakukan sebuah PSBB dan segala macam. Padahal sebetulnya tidak juga gitu, karena saat Arif memotret sepinya di Jalan Asia Afrika, di Ciwidey tetap rame gitu, di Padalarang masih tetap rame gitu, tidak jadi sepi juga gitu. Jadi ya di sini sebetulnya kekuatan personal project di mana si pengkarya bisa dengan sangat mudah mengarahkan audiensnya gitu untuk mengikuti pola pikir mereka. Penambahan itu aja sih. Oke, nuhun ga. Teman-teman masih ada waktu 15 menit lagi buat bertanya atau menanggapi, silahkan. Kemarin tadi yang di-mention Ardi Skip sama Uki kalau mau merespon atau bertanya masih buka waktu. Benar tadi kata Aga sih, aku rumah di kabupaten nih sekarang ya. Dan di sini tuh kayak nggak, benar kata Yoga tadi sama kayak apa yang Yoga bilang. Cuma karena memang Asia Afrika tuh kayak apa ya? Kulitnya mungkin ya, kulit wajahnya kota Bandung, jadi seolah wajah itu menunjukkan bahwa Bandung itu lagi lockdown, padahal ya enggak juga gitu. Karena memang daerahnya aja yang di sekitaran kantor, makanya saya ngambil foto-foto sepi di situ udah gitu, bukan nggak ada apa ya, intensi untuk menggambarkan wajah kota Bandung sebenarnya, karena memang yang disebutnya juga cuma Jalan Asia Afrika dan sekitarnya. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak menggambarkan Bandung secara keseluruhan, karena kalau digambarin Bandung secara keseluruhan
nggak gitu juga gitu, banyak daerah yang masih kayak kata yoga tadi juga gitu sebenarnya. Jadi si Afrika dan sekitarnya kurang lebih gitu sih. Halo? Oke, masih online Pak Arif. Oh, kirain ada. Emang agak susah kalau masalah jaringan di sini. Iya, kita maklum. Oke. Dari Tonang gimana? Ada mau nambahin, Nang? Kemute. Audionya nggak kedengeran, Nang. Kemute. Kayaknya udah cukup sih, soalnya udah lengkap semua penjelasannya dari Aga sama Arif. Nggak perlu tambahin lagi. Halo. Oke. Karena sepertinya tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau menanggapi. Dia mau nanya pendanaan dari mana itu? Oh iya. Ya itu pendanaan pribadi sih. Iya. Ya DIY ya tuh. DIY ya, spirit punknya harus jalan. Mantap. Benar-benar. Oh ya, satu hal yang belum dibahas dari tadi. Ini lebih kepada perjuangan di pameran. Kan biasanya kita pameran tuh nggak gampang kan. Nah dari teman-teman berdua ini gimana aja problemnya kemarin buat pameran? Terus gimana ngatasin kendala-kendala itu? Kalau kendala sih, alhamdulillah nggak terlalu banyak Nang ya. Cuma beberapa ganti kertas gitu doang sih sebenarnya, ya wajar. Paling teknis sih sebetulnya, dan pembagian waktunya aja gitu yang ada sedikit repot gitu. Sih. Karena jam kerjanya juga lumayan ya. Dan kita dengan pameran gini, saya pribadi jadi belajar banyak gitu, dengan ngomong karakter-karakter kertas, terus karakter printer di suatu tempat itu, terus teknis tentang DPI lah dan lain-lain, itu jadi belajar gitu, yang tadinya nggak tahu. Sekarang jadi ya seenggaknya tahu gitu sih kalau buat aku pribadi. Karena kan foto Tonang gede ya, jadi kemarin mikirin lumayan ini sih dibahas di grup ya Nang ya, di grup WA juga. Iya. Di grup WA yang nggak ada udahnya itu kita. Grup gibah udah nggak ketang. Nggak sih, ya intinya ada perdebatan sedikit lah. Tapi ya gitu deh pokoknya. Ini serunya di situ sih. Mau nanya dong, itu grup apaan? Boleh join nggak? Enggak. Ngomongin udah itu, grup ngomongin udah. Oh, ya. Ngomongin kangen sama aku gitu ya? Ya itu sih sebenarnya lebih ke teknis sebenarnya. Kayak pemilihan. Proses pengkaryaannya, proses pamerannya seru sih. Dapat hal baru. Dapat respon baru, dapat teman baru juga ada gitu. Lebih ke teknis berarti kemarin tuh permasalahannya nggak terlalu nggak terlalu banyak juga. Oke. Udah. Sepertinya malam ini percakapan kita cukup panjang ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah pada ngasih respon. Ada tadi Mbak. Terima kasih. Anda, makasih terus. Bang Yoga dan lain-lain. Makasih juga buat yang selalu ada dari sesi pertama dan kedua. Terus bocoran juga tanggal 31 Oktober nanti ada Om Agan Dayat yang bakal ngisi sesi fotografi 3. Terus nanti ada juga Kuntilawak kalau jadi. Terus nanti ada lagi di bulan November Deep of Blue. Nanti bahas bagaimana dia memvisualisasikan musik. Tahu lah ya buku fotonya Deep of Blue. Itu didikan Mang Cus kalau nggak salah. Murid Mang Cus. Iya. Dia nanti bakal ngisi kelas bulan November. Terus jangan lupa buat teman-teman open submission di kelas personal project. Mentornya udah hadir juga tadi dan udah ngasih pengantar tentang personal project. Sebenarnya masih ada waktu 10 menit lagi buat teman-teman mau nanya mau menanggapi, tapi sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita tutupi malam ini. Langsung aku tutup aja, Aci. Oke, langsung. Al-Fatihah. Oke. Uki dan Skip sepertinya AFK jadi nggak bisa nambahin teman menanggapi. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih pematerinya Pak Arif Saroni dan Tonang Arifan Sudaryanto. Makasih buat teman-teman semua. Oke. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Sukses selalu semuanya.
Selamat berkarya, sukarya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.